Halo guys, berjumpa kembali dengan saya di channel Kreatif Cilik Guntur. Kali ini saya sendiri, sesuai dengan judul dari video ini ataupun thumbnail, berkaitan dengan pembegalan. Saya akan cerita bagaimana saya pernah dibegal sekitar 3 kali. Itu pun terjadi beberapa tahun yang lalu, dan sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk saya menceritakan kepada teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan support channel ini supaya bisa terus berbagi informasi yang positif buat kita semua. Ya, saya pernah dibegal. Dulu saya juga pernah dibegal, tapi saya bersyukur masih selamat. Dan waktu itu saya masih berani sekali untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Atau karena saya waktu itu suka minum ya. Saya itu peminum, dan sampai sekarang saya itu masih peminum. Buat kalian yang sama-sama peminum, tolong komen di video ini ya, dan share ke teman-teman kita yang lain. Saya minum, dan kali ini pun saya sedang minum. Kalau nggak percayanya, ini minuman yang sangat menyenangkan buat saya. Tapi saya suka minuman yang tidak keras ataupun yang lunak, seperti susu, teh, dan yang lain sebagainya. Jadi saya nggak suka minuman yang keras seperti ya minum-minum besi, batu, kayu, dan yang lain sebagainya. Saya sukanya minum yang lunak seperti teh, susu, sirup gitu. Itu saya suka. Kembali ke konteks judul video ini sesuai topik di video ini. Waktu pertama kali saya dibegal itu saya ingat masih usia kelas 6 SD. Dan itu waktu itu pembegalannya sekitar jam 11 siang. Kemudian di tempat yang tidak terlalu menyeramkan, artinya di tempat atau di masyarakat, di jalan umum tapi jalan masyarakat. Itu pertama kali saya dibegal. Kunci motor saya diambil. Kemudian seperti biasa dimintain uang. Dan serunya, yang begal waktu itu anak SMA. Itu waktu saya dibegal pertama. Seperti biasa, mereka juga siap untuk mengejar mangsanya. Ada satu orang menutup portal, jadi kami tidak bisa, atau saya dengan teman saya nggak bisa menerobos jalur itu. Kemudian mereka ngambil kunci motor atau kontak motor, lalu meminta uang. Singkat cerita, sebagai anak SD, waktu itu saya punya uang yang tidak terlalu banyak juga, tapi tidak terlalu sedikit, dan akhirnya lenyap uang itu. Tapi untungnya segera datang orang dewasa dan motor saya tidak diambilnya. Waktu itu uang saya yang dirampok sebanyak 6.000 rupiah. Dan itu uang satu-satunya. Kemudian waktu saya dibegal yang kedua kalinya, itu saya usia SMP, sekitar jam 3, jam 4 sore. Waktu itu di jalur yang sama tapi desa yang berbeda. Saya waktu itu dengan teman saya, ada teman saya
yang mengemudi motor. Kemudian saya duduk di belakang, dan tiba di jalan yang rusak ada 2 pemuda yang langsung memberhentikan motor kami berdua dan menendang plat motor bagian depan. Lalu senjata tajam dikeluarkan. Pertama mengancam teman saya yang mengemudi, kemudian saya. Waktu itu senjata tajam, pisau panjang, sudah sampai ditempelkan di bagian perut saya. Dan waktu itu saya santai, mungkin karena saya waktu itu masih suka minum seperti sekarang, tidak terlalu takut. Saya ditanya, mana uang? Minta uang. Saya jawab, saya tidak punya uang. Saya hanya diajak teman saya untuk beli kabel listrik untuk instalasi di suatu desa. Karena kami waktu itu konteksnya adalah pergi, disuruh beli kabel listrik. Tapi teman saya dengan gemetar dan menangis karena uangnya dia lenyap, dan uang saudara saya yang meminta tolong atau menyuruh untuk beli kabel itu juga lenyap. Tapi nyawa kami dan motor tidak lenyap. Waktu itu uang teman dan uang saudara totalnya lumayan banyak, Rp55.000. Dan waktu itu akhirnya ada orang lewat, orang dewasa, untuk melintasi jalur itu, dan akhirnya kami bisa kabur bebas. Tapi tetap ada sedikit rasa nyeri di bagian perut karena ujung pisau panjang sudah menempel. Singkat cerita, ternyata yang membegal kami itu adalah orang sekitar situ dan remaja ataupun pemuda, dan salah satunya adalah pemuda yang baru keluar dari penjara karena perampokan. Dan itulah kondisinya di tempat saya, memang begitu. Siang, malam, perlu waspada. Ya, ini sudah terkenal di dunia kita ini, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Indonesia ini terkenal. Yang ketiga, saya waktu itu hampir dibegal waktu saya berada di Indonesia bagian timur. Waktu itu saya baru pulang dari pelayanan anak-anak desa, mendidik mereka. Kemudian kami pulang ke tempat tinggal kami yang jauhnya sekitar perjalanan 1 jam dan melewati hutan jati. Kemudian tiba-tiba muncul dari semak-semak yang jaraknya sekitar 50 meter dari motor kami. Mereka membawa pedang ataupun bawa parang yang panjang dan panah. Waktu itu motor yang kami pakai, motor yang sangat keren, terkenal sampai ke seluruh dunia, yaitu Grand Legenda. Dan waktu itu hanya bisa dalam kecepatan 40 km per jam. Itu pun olinya juga sudah bocor-bocor. Singkat cerita, waktu itu saya yang mengemudi motor itu, dan saya dengan satu teman saya duduk di belakang. Dan teman saya posturnya lebih besar daripada saya, dan artinya motor semakin melemah karena tidak kuat menanggung beban kami. Saya bilang sama teman saya, kita siap ya, pasrah, karena di depan ada sekumpulan orang yang siap merampok kita. Kalau di tempat saya sebelumnya, mereka merampok selain menggunakan pisau panjang, mereka juga menggunakan pistol rakitan. Tapi di kali ini, waktu saya ke daerah Indonesia Timur, mereka menggunakan panah, yang artinya jarak jauh pun kami juga bisa saja nyawa banyak dengan sekejap. Singkat cerita, teman saya dengan gemetar juga berbicara, siap katanya. Tapi tak lama kemudian, kami juga tidak tahu, sekitar 10 meter dari orang atau perampok itu, kumpulan perampok itu, ternyata dari belakang ada mobil truk yang menyusul kami, dan akhirnya perampok itu lari karena ada truk, dan kami berada di depan truk, dan akhirnya kami lolos dari perampokan itu ataupun pembegalan itu. Keesokan harinya kami tidak kapok
karena tugas pelayanan kami untuk menolong anak-anak desa di tempat yang sama, melintasi jalur yang sama. Dan waktu kami berangkat siang hari, ternyata di situ ada seekor kerbau yang dipotong hasil curian dan kepergok masyarakat, dan akhirnya dipotong di pinggir jalan dan dagingnya beberapa iris dibawa dan tinggal tulang dan beberapa kulit saja ditinggal di pinggir jalan. Dan kami kaget, mungkin saja kalau kami tidak lolos dalam pembegalan itu, mungkin kulit kami dan tulang kami yang tinggal di situ. Jadi 3 kali saya dan orang lain yang bersama dengan saya hampir saja nyawa kami melenyap karena dirampok ataupun dibegal oleh orang lain. Seperti konteks di NTB, kalau nggak salah beberapa waktu terakhir ini, seorang dibegal kemudian membela diri, kemudian sampai pembegalnya mati karena terbunuh karena hasil perkelahian dan lain sebagainya, tusukan senjata tajam dari korban. Dan akhirnya si korban begal tadi jadi tersangka, dan ini menjadi dilematis bagi kita semua karena tindakan membunuh tentulah tidak dibenarkan, tapi tindakan pembegalan juga tidak dibenarkan. Secara undang-undang juga kedua hal tetap dilindungi, artinya orang yang membunuh orang lain juga salah, atau orang yang merampok orang lain juga salah. Tapi dengan posisi tersebut, akhirnya dengan penuh pro dan kontra, ada rekan satu itu akhirnya menjadi tersangka dan tidak jadi dipenjarakan. Tapi nggak tahu sekarang seperti apa kondisinya. Jadi buat kita tetap hati-hati di Indonesia ini. Kita juga tidak bisa bilang aman-aman saja, tapi tidak bisa bilang menyeramkan juga atau menakutkan. Tetap waspada dan terus gunakan akal sehat. Kemudian kita juga sama-sama berdoa untuk Indonesia semakin damai. Kemudian orang yang berniat jahat, membegal, kita doakan supaya mereka dapat lapangan pekerjaan yang layak sehingga mereka tidak begal lagi. Kecuali itu sudah menjadi hobi mereka, ya agak susah juga. Singkat cerita, inilah saya sampai hari ini masih bisa hidup, bersyukur lewat maut yang telah mengancam berkali-kali. Saya jujur saja mengalami bahaya banyak sekali, dan itu nyawa saya nyaris saja hilang. Tapi sampai detik ini Sang Pencipta masih memberi saya kesempatan. Itu artinya saya masih bisa punya kesempatan untuk berbagi hal positif kepada teman-teman semua yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat, dan jika video ini tidak bermanfaat, jangan lupa subscribe juga dan share ke orang lain. Jangan lupa teman-teman yang sampai sekarang juga masih suka minum atau sebagai peminum, kita sama satu teman, tapi saya minuman yang lunak.